warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Sabrina dengan NIM 091058032501. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi data dalam statistik sosial. Materi ini sangat penting karena sering digunakan dalam penelitian, khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan. Pada video ini, saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar statistik sosial dengan dosen pengampu Ibu Hardianti, SAP, MAP. Klasifikasi data adalah proses pengelompokan data berdasarkan kriteria tertentu. Tujuan dari klasifikasi data adalah untuk mempermudah kita dalam memahami, mengelola, serta menganalisis data agar lebih terstruktur dan sistematis. Dengan adanya klasifikasi data, informasi yang kita miliki akan menjadi lebih jelas dan mudah digunakan dalam pengambilan keputusan. Jika kita melihat gambar klasifikasi data, terdapat 5 bagian utama yang mengelilingi konsep klasifikasi data. Kelima bagian tersebut, yaitu yang pertama, klasifikasi berdasarkan sumber data. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang berasal dari dalam suatu organisasi atau instansi. Data ini biasanya digunakan untuk keperluan internal dan pengambilan keputusan di dalam organisasi tersebut. Contohnya adalah data mahasiswa di kampus, data pegawai di kantor, serta data keuangan instansi. Sedangkan data eksternal adalah data yang berasal dari luar organisasi. Data ini biasanya digunakan sebagai pembanding atau pelengkap dalam analisis. Contohnya adalah data penduduk dari Badan Pusat Statistik, data inflasi nasional, serta hasil survei dari lembaga lain. Klasifikasi kedua adalah berdasarkan cara memperoleh data. Berdasarkan cara memperolehnya, data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Data ini biasanya diperoleh melalui kegiatan seperti wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner. Misalnya, ketika kita melakukan penelitian di masyarakat dengan menggunakan Google Form atau melakukan observasi langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data ini dapat kita gunakan kembali tanpa harus mengumpulkan dari awal. Contohnya adalah data dari buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta website resmi penelitian. Klasifikasi yang ketiga adalah berdasarkan waktu pengumpulan data. Berdasarkan waktu pengumpulannya, data dibagi menjadi dua, yaitu data cross-section dan data time series. Data cross-section adalah data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu. Data ini hanya menggunakan kondisi pada saat itu saja. Contohnya adalah data jumlah mahasiswa pada tahun 2025 atau data penduduk saat sensus dilakukan. Sedangkan data time series adalah data yang dikumpulkan secara berkala dari waktu ke waktu. Data ini digunakan untuk melihat perkembangan atau perubahan suatu fenomena. Contohnya adalah data inflasi setiap tahun atau data pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Klasifikasi yang keempat adalah berdasarkan sifat data. Berdasarkan sifatnya, data dibagi menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk deskripsi atau kata-kata dan tidak dapat diukur dengan angka secara langsung. Data ini biasanya menggambarkan karakteristik atau kualitas suatu objek. Contohnya adalah jenis kelamin, status pekerjaan, dan pendapat masyarakat. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan dapat dihitung atau diukur. Data ini biasanya digunakan untuk analisis statistik. Contohnya adalah umur, penghasilan, dan jumlah penduduk.
Klasifikasi yang terakhir adalah berdasarkan jenis data. Berdasarkan jenisnya, data dibagi menjadi data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang berupa bilangan bulat dan tidak dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil. Data ini biasanya berupa hasil perhitungan. Contohnya adalah jumlah anak dalam keluarga atau jumlah mahasiswa dalam satu kelas. Sedangkan data kontinu adalah data yang dapat memiliki nilai pecahan dan bisa diukur secara lebih detail. Data ini biasanya diperoleh melalui proses pengukuran. Contohnya adalah tinggi badan, berat badan, dan suhu. Dari penjelasan tersebut, kita dapat memahami bahwa klasifikasi data memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengelolaan dan analisis data. Dengan mengklasifikasikan data dengan tepat, kita dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan mudah dipahami. Demikian penjelasan dari saya mengenai klasifikasi data. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.